Sekarang kita akan lanjut ke tahap akhir, yaitu bagaimana memberikan aksi pada layout ubah jadwal. Di bagian layout di sini kita menggunakan spinner dan beberapa inputan edit tag ya. Di sini juga ada dua button, yaitu button ubah dan button. Oke, langsung saja kita ke bagian Java-nya. Ini adalah tutorial akhir aplikasi yang kita bikin, bisa dibilang selesai atau sebenarnya bisa dibilang di sini paling bagian block class. Kita berikan beberapa variabel public, antara lain spinner, edit tag, button, dan string. Kemudian di bagian onCreate kita inisiasikan variabel yang sudah kita buat di block class, variabel public kita, sesuai dengan ID yang ada di layout di aktivitas activity jadwal.xml. Kemudian di paling bawah di sini kita panggil metode isi spinner. Metode isi spinner kita dapat dari di bawah, ada metode dengan nama isi spinner. Kita buat secara manual ya. Ini dia metodenya. Di dalam aksi dari metode isi spinner itu ya seperti ini, seperti biasanya kita membuat string request dengan metode post yang diambil connect, ambil ID jadwal. Kemudian di bagian onRespond, ketika respon menerima karakter 1, terdapat karakter 1, kita panggil JSON object. Kita buat JSON object dengan nama JSON object. Kemudian kita buat JSON array dengan nama result. Kita panggil nama array dengan nama hasil. Hasil kita, nama hasil yang ada di situ sesuai dengan nama hasil yang ada di script HP. Kemudian kita buat string array baru dengan nama string ID dengan panjang array sepanjang result yang ini ya. Kemudian di bagian di sini kita isi di indeks ke 0 ID dengan nama pilih. Kemudian kita buat sebuah perulangan. Untuk mengisi ID, untuk mengisi indeks ID, kita bikin for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang result, setiap i ditambah 1. Kemudian kita buat JSON object lagi dengan isi result get JSON object di indeks ke i. Kemudian kita masukkan, kita tambahkan, kita berikan value di indeks ke i ditambah 1.
Berarti indeks yang di sini dimulai dari 1 karena indeks yang pertama adalah 0, kemudian yang satu 1. Indeks 0 tidak usah kita isi karena sebelum di perulangan kita sudah mengisinya indeks 0 dengan nama B. Kemudian kita buat adapter dengan nama ADP. Adapter di sini berfungsi untuk menambahkan tes pada spinnernya nanti. Konteksnya di layout ini diubah jadwal disk menggunakan layout simple spinner.item dengan isi ID yang ini. Kemudian tombol spinner kita berikan adapter ADP yang ini. Setelah itu kita berikan listener pada spinner kita. Ketika spinner itu menuju atau menyelek ke beberapa data yang sudah terisi di ID ini, di bagian method on item selected kita berikan kondisi. Jika posisinya itu tidak sama dengan 0, berarti jika posisinya spinnernya itu tidak mengarah ke isi pilih, maka lakukan aksi ini. Kita buat string nama ID, isinya diambil dari ADP adapter tersebut, get item position. Ambil dari mana ya, item mana yang kita pilih gitu. Kemudian isian ID di variabel waktu kita berikan value dengan nama ID. Kemudian kita panggil metode cari 2 dengan parameter nama ID. Kemudian kita panggil metode aksi dengan parameter true. Else, kalau enggak, maksudnya kalau posisinya itu ada di indeks 0, kita panggil metode clear. Kemudian aksi kita kasih parameter S. Oke, sekarang kita akan pindah ke 3 metode ini ya. Metode cari 2 nama ID, metode aksi, dan metode clear. Apa fungsinya? Ya, sebelum kita ke 3 metode ini, kita teruskan dulu ke bawah. Jika nggak ada yang terpilih, kita kosongin saja. Kemudian ada just exception. Kalau misalnya ada konten 1 di karakter 1 direspon, maka ada pesan tidak ada. Jika ada error pada server, kita kasih pesan tidak terhubung server. Di protect map kita kosongin saja karena tidak perlu karena script PHP yang karena kita tidak membutuhkan tombol istilahnya ya, tidak perlu mengirimkan sesuatu ke script PHP kita dari aksi ini. Kita langsung return params, kemudian kita tambahkan aksi string request tersebut, kita eksekusi string requestnya. Kemudian di metode cari 2, apa yang ada di metode cari 2? Metode cari 2 kita berikan satu parameter dengan tipe string. Kemudian kita buat lagi seperti biasa, kita buat string request di bagian non respon. Kita berikan beberapa kode. Cari 2 ini berfungsi untuk ketika spinner itu dipilih di indeks keberapa, yang penting bukan di indeks ke 0, maka edit tag yang ada di layout juga jadwal ini, edit tag yang ini semua akan terisi ketika ini diklik. Maka kita membuat array untuk mengisi dari tiap-tiap edit tag-nya. Kita bikin JSON object, kemudian JSON array result, kemudian kita bikin ulangan di sini. Kemudian string yang sudah kita deklarasikan di sini kita isi.
sesuai dengan apa namanya ya, parameter, bukan parameter, apa namanya ya, keyword apa ya istilahnya ya, mau diambil dari data yang mana gitu. Connect ke jam kan isinya ID, ke mata kuliah isinya mata kuliah, sesuai dengan ini seperti biasanya, dan nama ini harus sesuai dengan nama script yang ada di PHP-nya. Setelah selesai, keluar dari blok perulangan, kita berikan teks pada edit tag T-jam, T-makul, T-ruang, T-dosen, dan T-HP sesuai dengan string yang sudah kita ambil di sini. Jika ada kesalahan JSON section, kita tangkap apa kesalahannya. Jika nggak ada karakter 1, maka akan ada apa istilahnya ya, maka akan ada pesan data tidak ditemukan. Jika ada respon, jika ada error pada ya respon, kita tampilkan apa pesan errornya. Kemudian di project map juga kita ambil kita apa namanya istilahnya, kita kirimkan ID jam isinya ID jam sesuai dengan petunjuknya pakai ini ID jadwal yang ini sesuai dengan script yang ada di PHP. Kemudian kita tambahkan string request tersebut, kita eksekusi string request yang sudah di atas. Kemudian di metode clear ini berfungsi untuk ketika spinner itu menunjukkan ke indeks bar 0, maka edit tag akan kosong gitu. Kita kosongi saja, set kosong, dan sampai selesai dari jam sampai jam, makul, ruang, dosen, dan HP. Kemudian di metode aksi ini berfungsi untuk ketika user memilih spinner di indeks 0, maka edit tag itu tidak bisa diedit lah gampang, maksudnya nggak bisa diubah gitu. Kemudian button ubah jadwal juga nggak bisa diklik. Kita berikan sebuah metode dengan nama aksi dengan parameter boolean set enable jam sampai ke ubah jadwal, set enable sesuai dengan parameter. Jadi ketika parameter kita isi dengan true, maka ini akan dinilai true. Jika kita isi parameternya dengan false, maka ini akan bernilai false. Oke, sampai sini sudah selesai. Ini ada tutorial terakhir. Setelah kita membuat kode ini, maka seenggaknya aplikasi yang sudah kita buat sudah bisa kita gunakan. Cukup sekian. Kita tinggal menunjukkan hasilnya seperti apa. Kita tunggu saja video tutorial dari kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video tutorial ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi pada review aplikasinya.